Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikram, NIM 3110 dari kelas BKI 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berkaitan dengan pendekatan psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, psikoanalisis merupakan suatu perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan juga metode psikoterapi. Baik, konsep-konsep yang mendukung pendekatan psikoanalisis yang pertama adalah struktur kepribadian. Struktur kepribadian di sini yang dimaksud adalah disebut ada 3 macam, yaitu ID, ego, dan superego. ID merupakan komponen biologis. Komponen biologis merupakan hasrat manusia, dan juga ego. Ego adalah komponen psikologis. Komponen psikologis memiliki arti realitas atau merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus superego. Superego adalah komponen sosial. Komponen sosial memiliki arti yaitu cabang moral ataupun hukum kepribadian. Konsep yang berikutnya dari pendekatan psikoanalisis adalah kesadaran dan ketaksadaran. Yang membuktikan konsep ketaksadaran ada 5. Yang pertama yaitu mimpi-mimpi. Yang kedua salah ucap ataupun salah ucap nama. Yang ketiga adalah sugesti-sugesti. Dan yang keempat, bahan-bahan yang berasal dari teknik-teknik asosiasi bebas. Dan yang kelima, yang terakhir adalah bahan-bahan yang berasal dari teknik-teknik proyektif. Konsep yang berikutnya berkaitan dengan pendekatan psikoanalisis adalah kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan tegang yang membuat kita termotivasi untuk berbuat sesuatu. Kecemasan terdiri dari 3 macam, yaitu kecemasan realistis, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Baik, definisi dari kecemasan realistis adalah ketakutan dari bahaya dunia eksternal. Dan yang kedua ada kecemasan neurotik. Neurotik merupakan ketakutan terhadap tidak terkendalinya naluri-naluri yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang bisa mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Dan yang ketiga ada kecemasan moral. Kecemasan moral merupakan ketakutan terhadap hati nurani sendiri. Konsep berikutnya ada mekanisme pertahanan ego. Yang pertama represi, yang kedua formasi reaksi, yang ketiga displacement, yang keempat fiksasi, dan yang kelima proyeksi, yang keenam introyeksi, dan yang ketujuh sublimasi, dan yang kedelapan rasionalisasi. Baik, yang pertama adalah represi. Represi memiliki arti kesadaran yang traumatis dan bisa membangkitkan kita dari kecemasan. Yang kedua adalah formasi reaksi, melakukan tindakan yang berlawanan dengan hasrat-hasrat. Maksudnya di sini adalah seperti suami pulang kerja nyuruh istrinya buatin teh atau buatin kopi, terus si istrinya ngomel, "Kenapa pulang telat?" Kayak gitu. Contohnya seperti itu. Yang ketiga ada displacement, memiliki arti mengalihkan kepada objek yang lebih aman. Berikutnya fiksasi, memiliki arti memilih pada zona yang lebih nyaman atau zona yang ternyaman di individu tersebut. Yang berikutnya ada proyeksi, mengatributkan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang berikutnya adalah introyeksi, yang merupakan memproyeksikan yang ada pada orang lain kepada dirinya sendiri. Maksudnya kita mengekspresikan sesuatu yang ada di
orang lain tersebut kepada diri kita gitu. Berikutnya ada sublimasi, mengalihkan dorongan yang didorong oleh atau yang diterima oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada rasionalisasi, memiliki arti mempunyai rasionalis, alasan untuk kenapa itu bisa diterima ataupun tidak diterima dalam masyarakat tersebut. Dan yang terakhir ada rasionalisasi, yang merupakan suatu mempunyai rasionalis atau alasan untuk membenarkan dirinya. Jadi dirinya itu melakukan pembelaan diri supaya dirinya tuh benar. Bab yang terakhir adalah penerapan teknik-teknik yang terdiri dari asosiasi mimpi, asosiasi bebas, dan juga penafsiran mimpi, dan juga penafsiran resistensi, dan juga transferensi. Yang pertama, asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan pemanggilan kembali pada masa-masa yang lampau. Maksudnya di sini adalah bukan seperti mimpi ya. Pemanggilan masa-masa lampau itu adalah misalnya kalian tahun 2019 melakukan tindakan ini. Lalu di tahun ini kalian memanggilnya kembali dengan melakukannya dengan tindakan yang sama lagi. Seperti itu. Yang berikutnya ada analisis mimpi, yang merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak dan menginterpretasikan pada mimpinya. Dan cara kerjanya bisa kembalikan simbolik. Dan yang berikutnya adalah penafsiran resistensi, yang merupakan sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tak disadari, berhubungan dengan asosiasi bebas dan asosiasi analisis mimpi. Dan yang berikutnya adalah transferensi, merupakan mengalihkan perasaan ataupun menghidupkan kembali masa lampau pada dirinya pada saat terapi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang berkaitan dengan materi pendekatan psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Pesannya adalah semoga saya mendapatkan nilai A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.